Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor. Mohon izin, perkenalkan nama kami Sarwedi Bowo, NIM 0484949294. Kami dari UT Jakarta. Eh, untuk video ini kami buat untuk pemenuhan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Persoalannya adalah sebagai berikut. Persoalannya bisa kita lihat di sini. Eh, Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu mulai dari CD atau Change Directory sampai dengan net. Ya, ada 20 perintah untuk di command prompt. Command prompt yang sudah kami buka dengan menekan Windows plus R, kemudian ketik CMD, enter, masuklah ke command prompt. Nah, mari kita mulai saja untuk praktek memasukkan perintah pada command prompt. Yang pertama adalah perintah cd atau change directory. Ini digunakan untuk berpindah-pindah folder atau berpindah-pindah directory. Misalnya seperti ini. Kita mau ke picture. Ya, kita sudah masuk ke direktorinya picture. Kemudian misalnya kita mau ke download. Dan spesifik, berarti ini harus lebih spesifik. Kita copy saja sampai sini. Kemudian download. Nah, kita sudah masuk pada directory download. Seperti itu penggunaannya. Kemudian perintah yang kedua adalah CLS atau clear screen. Ini digunakan untuk Kalau berubah bisa jadi itu. menghapus ketikan-ketikan yang sudah ada di sini. Seperti ini contohnya clear screen atau CLS. Nah, ini membersihkan, ini bersih layarnya, layar command prompt-nya. Kemudian perintah berikutnya adalah CRS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan menu CLS. Nah, di sini cuma ada clear screen. Nah, menunya cuma clear screen doang. Kemudian kita akan menampilkan bantuan opsi dan opsi lengkap dari perintah directory. Dengan perintah nomor 4 ini, dir less tanya. Nah, ini adalah directory kami yang ada. Ini perintah-perintahnya ada D untuk directory, H untuk hidden files, S untuk system files, L untuk represent dan sebagainya, sampai dengan di sini slash 4 untuk display for digit share untuk menampilkan tahun dengan 4 digit. Kemudian kita kembali ke CLS saja biar kosong. Kemudian di sini ada perintah kelima adalah IP config, digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dasar, yaitu alamat IP, subnet max, dan gateway. IP config. Nah, di sini kita bisa mengetahui konfigurasi IP dasar yang ada pada komputer kita, seperti Ethernet, adapter Ethernet 2,
Di sini punya kami disconnect, terus Ethernet adapter, Ethernet 3 juga disconnect, wireless LAN local area disconnect. Nah, di sini bisa kita ketahui saya memakai eh, wireless Wi-Fi dengan IP address 192.168.21.130 dengan subnet mask 255.255.255.255.0 dengan default gateway-nya 195.168.21.202. Kemudian untuk perintah berikutnya adalah ipconfig/all. ipconfig/all ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi yang lebih lengkap pada ipconfig, keterangan-keterangan yang lebih lengkap. Nah, tentunya akan tampil lebih banyak di sini. Seperti yang bisa kita lihat, ini udah. Nah, wireless LAN dan WiFi adapter ini kita ketahui semua lebih lengkap keterangannya daripada tadi. Biasanya ini digunakan untuk troubleshooting jaringan. Nah, perintah berikutnya kita coba bersihkan aja biar tidak terlalu banyak. Udah langsung aja kita minta recall. Perintah berikutnya adalah yang nomor 7, ipconfig slash tanda tanya. Itu digunakan untuk menampilkan daftar semua opsi dari perintah ipconfig beserta penjelasannya. Mari kita coba ipconfig slash tanda tanya. Nah, ini eh, seperti yang saya bilang tadi, ini akan menampilkan menu dari semua menu daftar menu dari ipconfig. Ini bantuan-bantuannya untuk display message, all in untuk full configuration, release untuk IP4, kemudian release 6 untuk menampilkan IP6 secara spesifik, sampai dengan di sini set class ID, modify IP6 di FCP class ID. Kemudian setelah ipconfig all, di sini ada ipconfig slash tanda tanya sudah kita lakukan. Kemudian ada ipconfig release. Digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Biasanya digunakan setelah rilis. Coba kita coba ipconfig release. Nah, di sini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Digunakan untuk menghapus konfigurasi IP dinamis. Kita bersihkan lagi biar tidak terlalu banyak. Kemudian ada ipconfig renew. Salah. Nah, perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server di HCP-nya. Kemudian untuk perintah berikutnya adalah ipconfig display DNS. ipconfig display DNS nanti akan kita gunakan untuk menampilkan cache DNS resolver lokal. Digunakan untuk melihat entry yang telah disimpan sementara.
Kita langsung praktekkan IP config display DNS. Nah, banyak sekali datanya di sini. Inilah entry DNS yang telah disimpan sementara di komputer kami, di jaringan kami. Kemudian ada berikutnya nomor 11 ada IP conflict flush DNS. Itu untuk menghapus cache DNS resolvernya untuk menghapus ini. Mari kita coba IP config flash flush DNS. Nah, di sini di bagian bawah ini sudah tertera keterangan bahwa flushing telah sukses untuk DNS resolver cache-nya. Kemudian yang ke-12 perintahnya untuk kita bereskan dulu di bawah. Yang ke-12 DFP config register DNS. IP config register DNS. Nah, ini mari kita eh, ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host DNS server, digunakan untuk memperbaiki masalah DNS dinamis. Coba kita cari tahu ini kenapa. Postal operation requires elevation. Arti- Nah, ini perlu perbaikan. Kami belum tahu penyebabnya. Yang jelas untuk IP config register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host ke server DNS, digunakan untuk memperbaiki masalah dinamis yang ada di DNS. Pada lain kesempatan mungkin akan saya cari tahu bagaimana cara memperbaikinya, seperti pada yang disarankan pada eh, beranda pencarian kami di Google. Kemudian setelah IP config register DNS, kemudian ada perintah ping. Ping ini digunakan untuk mengirim paket ICMP ke host dengan tujuan untuk memeriksa koneksivitas jaringan. Misalnya bisa seperti ini, ping google.com. Nah, di sini sudah muncul keterangannya. Eh, Ping ini punya Google. Kemudian perintah yang ke-14 ada netstart. Netstart digunakan untuk menampilkan statistik jaringan, koneksi aktif, dan port yang digunakan.
Kita coba. Nah, di sini eh protokolnya TCP, kemudian lokal address-nya sekian, 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 sekian. Ini nama komputer kami, foreign address-nya, kemudian ada stage-nya di sini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Apa saja yang akan keluar di sini. Nah, di sini. Ini adalah statistik jaringan, koneksi aktif dan port yang kami gunakan. Kemudian perintah ke-15 ada tracer. Tracer digunakan untuk menelusuri rute paket ke host tujuan, menunjukkan setiap hub atau lompatan. Contohnya, tracer google.com. Nah, di sini tracing rute Google-nya 142.251.175.100 over maximum of. Nah, ini eh, sedang ditelusuri berapa lompatannya, belum selesai, masih request time out. Jangan sambil menunggu ini kita coba untuk yang tadi mengatasi kesalahan pada ipconfig register DNS-nya. Belum selesai. Masih melakukan tracing ini untuk perintahnya cukup lama ternyata. Kita tunggu saja sebentar.
Tracingnya sudah komplit di sini untuk perintah tracer google.com. Kemudian kita coba hapus biar bersih. Kemudian mau berpindah, kami coba untuk balik ke komputer saya. Perintah yang ke-16 adalah patch ping, yaitu gabungan dari ping dan tracer menunjukkan rute dan statistik kehilangan paket pada setiap lompatan atau hop. Nah, contohnya adalah patch ping google.com. Kita coba. Nah, dia melakukan tracing rute lagi. Maksimalnya adalah 30 lompatan. Kita nunggu lagi. Nah, pada menu ini ada menu-menu seperti ini untuk patch ping, garis penghubung G, untuk menampilkan host list. Di sini keterangannya lalu source routing along host list, berarti eh, sumber yang hilang, rute sumber yang hilang pada host listnya. Nah, tracingnya sudah komplit. Inilah hasilnya. Ini IP saya. Kemudian fungsi yang ke-17 kita akan eh, melakukan NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk mengquery server DNS untuk memetakan domain ke alamat IP dan sebaliknya. Contohnya, nah ini sudah keluar untuk query server DNS yang kita petakan. Kemudian perintah ke-18 adalah next. Digunakan untuk mengkonfirmasi dan memonitoring jaringan. Mari kita coba. Oh, dia minta ini. Kita ulangi, coba. Anda interface IP show config. Nah, ini adalah menampilkan konfigurasi IP untuk semua antarmuka jaringan yang ada pada komputer saya. Kemudian kita hapus biar CD.
Oh. Baik untuk perintah ke berapa ya? Berisnet 19 berarti route. eh Route ini digunakan untuk menampilkan dan memanipulasi tabel routing IP. Contohnya route print. Nah, seperti ini tampilannya. Ini interface listnya, kemudian ini IP4 table-nya, kemudian eh, ini IP V6 route table-nya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi net untuk mengelola sumber daya jaringan, layanan, user, dan koneksi. Contohnya adalah net use. Nah, there are no entries. The connection will be remembered. Menampilkan koneksi jaringan bersama. Baik, itu praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer kami. Mohon koreksi dari tutor. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.